Di sini kami dari kelompok 6 yaitu Iksan Arsya Pramesmana, Galen Turangga, dan Novia Ramadanti, yaitu ingin mengenalkan hama pada tanaman hias. Hama penting dari tanaman krisan. Bunga krisan, satu jenis tanaman berbunga dari suku Astericaceae yang biasa dinamai bunga potong atau bunga emas. Tampilan warna bunganya yang eksotik, berkilau membuat bunga ini kerap dijadikan bunga spesial pelengkap sebuah kado atau pada acara-acara formal tertentu. Krisan juga dapat melengkapi dekorasi tata ruang untuk pesta pernikahan atau ulang tahun. Di Indonesia, bunga ini lebih dikenal dengan istilah bunga seruni. Dan masalah pada hama pada tanaman krisan yaitu yang pertama, kepik. Hama ini masuk dalam ordo Hermiptera, famili Myrridae, menyerang beberapa jenis tanaman hias termasuk krisan. Yang kedua adalah thrips. Hama yang termasuk ordo Thysanoptera, famili Thripidae, serangga dewasa berukuran 1 sampai 1,2 mm dan warna kuning pucat sampai ke coklat kehitaman. Serangga jantan tidak bersayap, serangga betina punya 2 pasang sayap yang halus dan berumbai. Thrip dewasa dapat hidup sampai 20 hari. Gejalanya, pucuk dan tunas-tunas samping berwarna keperak-perakan atau kekuning-kuningan. Yang ketiga adalah pengorokan daun. Hama pengorokan daun masuk dalam ordo Diptera, famili Agromyzidae. Hama ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1990-an. Disebut pengorokan daun karena larvanya membuat terowongan dalam daun. Maka hama ini dijuluki pengorokan daun. Gejala ini yang ditimbulkan hama ini termasuk khas. Tampak kulitan putih dan tak beraturan mirip batik di permukaan daun sehingga dinamakan hama batik. Untuk pengendalian hama tersebut, dengan memangkas daun yang terserang, mengatur waktu tanam dengan baik, memasang perangkap pun berupa lembaran kertas kuning yang mengandung perekat. Hama selanjutnya yaitu ulat tanah, di mana ulat tanah ini yang betina akan meletakkan telurnya di tanah dekat dengan tanaman. Siklus hidupnya memiliki jangka waktu 4-6 minggu. Larva ulat tanah ini termasuk ke dalam hewan nokturnal, di mana pada siang hari ia akan bersembunyi dan keluar pada malam hari untuk mencari makan dengan memotong batang tanaman yang dekat dengan permukaan tanah. Larva ulat tanah ini mengalami 5 kali bergantian kulit, di mana yang terakhir itu berwarna coklat kehitam-hitaman dengan panjang berkisaran 25-50 mm. Stadium pada larva pun berlangsung sekitar 36 hari dengan pembentukan pupa pun terjadi di permukaan tanah. Gejala akibat dari serangan ulat tanah ini karena memakan dan memotong ujung batang tanaman muda membuat pucuk dan tangkai pun terkulai. Untuk pengendalian hama dapat dilakukan dengan cara kultur teknis atau pengolahan tanah untuk membasmi pupa yang ada di dalam tanah, ataupun dapat dilakukan dengan pencarian mengumpulkan ulat yang ada di dalam tanah pada senja hari. Dan ini adalah contoh dari ulat tanah. Hama selanjutnya ini ada tunggau merah, di mana tunggau merah ini merupakan salah satu hama penting pada budidaya bunga potong di rumah lindung. Dengan ukuran tubuhnya yang kurang dari 1 mm dengan berwarna kemerahan, populasi hama ini akan berkembang cepat pada musim kemarau dengan kondisi yang kurang lembab dan tanaman kurang penyiraman. Lalu gejala yang ditimbulkan akibat dari tunggau merah yaitu daun yang terserang akan berwarna kuning kecoklat-coklatan, terpelintir, menebal, dan memiliki bercak-bercak kuning sampai kecoklatan. Hama ini menyerang tanaman sejak bibit sampai dewasa, di mana hama ini dapat menyebabkan
terganggunya perkembangan pada tumbuhan. Untuk pengendalian yang dapat dilakukan dengan memotong bagian tanaman yang terserang berat dan dibakar, melakukan penyemprotan pestisida, monitoring keberadaan hama dapat dilihat dengan adanya gejala pembentukan benang-benang pada permukaan daun, sehingga daun-daun yang terserang dapat dikeluarkan atau dibuang. Selain itu juga, untuk pencegahan serangan hama tersebut dapat dilakukan dengan penyiraman secara rutin setiap harinya. Dan ini merupakan salah satu contoh gejala serangan tungau pada bunga. Hama pada tanaman hias masih banyak lagi jenisnya loh, tidak hanya yang kami sebutkan saja. Masih banyak hama dan penyakit tanaman lainnya. Maka dari itu, mari kita jaga dan rawat tanaman kita agar terhindar dari hama dan penyakit.